Halo anak-anak, semangat pagi. Kembali lagi dalam pelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian indera pendengaran dan fungsinya. Indera pendengaran kita itu adalah telinga. Sekarang, apa ya fungsi telinga? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu? Nah, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Lalu bagian-bagian telinga. Telinga kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang terakhir, telinga dalam. Jadi, telinga kalian kalau dilihat itu seperti pada gambar. Mungkin kalau kalian lihat di bagian luarnya saja ya yang terlihat. Ternyata bagian dalam dari telinga kita itu ada seperti pada gambar. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kalian perhatikan baik-baik. Telinga luar. Kalau kita perhatikan, telinga luar itu ada beberapa bagian. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di situ juga ada rambut-rambut telinga. Nah, rambut telinga itu yang melindungi telinga dari kotoran. Lalu ada lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Saluran pendengaran. Saluran pendengaran berfungsi meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Lalu bagian dari telinga tengah. Bagian telinga tengah kalau diperbesar, kalian bisa lihat di gambar. Telinga tengah memiliki 3 bagian. Nah, yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga atau bisa juga disebut membran timpani, yaitu berupa selapu tipis yang berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, bagian yang kedua itu ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran itu dibagi menjadi 3. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Selanjutnya, bagian telinga tengah itu ada saluran eustasius. Nah, saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran eustasius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Selanjutnya, bagian telinga dalam. Nah, telinga dalam kita kalau dilihat baik-baik, itu dalamnya seperti ini. Mungkin kalian lihat seperti siput, seperti cangkang siput. Ada yang seperti itu ya, kita perhatikan baik-baik. Telinga dalam terdiri dari tingkap jorong atau tingkap oval, tingkap bundar,
rumah siput atau koklea, dan saluran setengah lingkaran. Fungsi bagian-bagian telinga dalam. Yang pertama, tingkap oval. Tingkap jorong atau tingkap oval merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap jorong berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Bagian selanjutnya, tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Selanjutnya, yang seperti cangkang itu disebut koklea. Lalu ada juga saraf pendengaran. Ini sangat terhubung ya antara koklea dan saraf pendengaran. Untuk rumah siput atau disebut koklea itu berbentuk seperti cangkang. Rumah siput ini berisi ujung syaraf pendengaran dan cairan endolimfe. Nah, rumah siput itu berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. Untuk gelombang bunyi yang diteruskan ke otak itu melalui saraf pendengaran. Jadi, saraf pendengaran itu berfungsi dan sangat berperan meneruskan rangsangan menuju ke otak. Selanjutnya, ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran itu terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sudah ya, itu tadi bagian-bagian dari telinga dan masing-masing fungsi dari bagian-bagian telinga. Sekarang, Ibu akan menjelaskan beberapa gangguan indera pendengaran. Di sini Ibu hanya memberikan beberapa contoh dan kalian bisa mencarinya sendiri lewat internet atau buku tentang kelainan pada indera pendengaran. Yang pertama, otitis media atau congek. Mungkin yang sering kita dengar itu istilah congek. Nah, untuk otitis media atau congek itu adalah peradangan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh bakteri. Nah, hal ini dapat menimbulkan demam serta rasa sakit pada telinga. Penderita otitis media ini bisa ditolong dengan pemberian antibiotik atau pereda sakit. Selanjutnya, yang kedua, otosklerosis, yaitu gangguan pendengaran yang ditandai dengan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan. Kalau kalian ingat, tulang pendengaran kita itu ada 3. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, penderita otosklerosis itu mengalami kelainan pada ketiga tulang tersebut. Gangguan telinga ini menyebabkan telinga tidak dapat menghantarkan suara dengan baik. Penderita dapat ditolong dengan pemakaian alat bantu dengar. Selanjutnya, tuli. Tuli yaitu gangguan pendengaran yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan pendengaran seseorang.
Tuli dapat juga disebabkan oleh kerusakan tulang atau saraf pendengaran, infeksi gendang telinga, kelainan sejak lahir, dan tersumbatnya saluran pendengaran. Nah, untuk penderita tuli itu dapat juga ditolong dengan pemakaian alat bantu dengar. Nah, itu tadi beberapa kelainan yang terjadi pada telinga kita. Sekarang, Ibu ada tugas untuk kalian. Di Moodle, Ibu sudah menyiapkan kuis. Kalian bisa mengerjakan kuis sesuai dengan video pembelajaran ini ya. Nah, kuis tersebut dikumpulkan paling lambat tanggal 15 Agustus 2020. Nah, kalian juga jangan lupa perhatikan di LKS ada juga soal LK3 yang berhubungan dengan video ini. Nanti di sana ada tabel, kalian mengisi fungsi dari bagian-bagian telinga. Kalian bisa lihat dari video ini, bisa juga lihat dari materi yang ada di LKS. Nah, sudah ya. Demikian video pembelajaran ini. Silahkan tugasnya dikerjakan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.